Pembinaan gitu ya. Salah satu pembinaannya apa nih Ki? Terus pun kalau misalnya di santri-santri itu ada nggak pembinaan untuk wilayah ke sana? Gini, Pak RT ya. Nggih. Pak RT Pak Hansip. Nggih. Hansip. Cak Hansip calon non Sarah. Calon non Sarah. Jenengan kok kadosnya mboten setuju ngono. Tapi cocok. Gini, Pak RT. Cak Hansip ning Sarah. Iya. Santri itu potensinya besar. Kalau bicara santri, Pak, itu mulai dari jadi petani pantas, jadi dokter Pantas. ada, Iya. jadi dosen, akademisi, ilmuwan banyak, wakil rakyat kita banyak dari Santri. santri. Bahkan pemimpin kita Santri. Gus Dur, presiden santri, kiai. Kiai Ma'ruf Amin, wapres, kiai santri. Artinya dari sisi potensialnya luar biasa santri. Tinggal bagaimana santri itu didorong, digerakkan dari sisi entrepreneurship-nya. Maka kalau bicara soal pembinaan santri untuk menjadi entrepreneur, di pesantren sekarang sudah banyak yang mengembangkan itu. Contoh misal kami di pesantren mengembangkan santri menjadi entrepreneur. Nah, namanya Santripreneur Academy. Oh, ini akademi menjadi entrepreneur santri. Nah, dari Santripreneur Academy itu santri tidak hanya dibekali teori, tetapi juga diinspirasi lalu diterjunkan secara praktis bagaimana dia menjalankan kegiatan usaha di pesantren. Kalau itu dijalankan dengan optimal menggali potensi santri itu, maka santri itu akan bisa sukses di bidang entrepreneur. Dan kalau sudah begitu, tumbuh yang namanya industri halal di Indonesia. Industri halal di Indonesia ini akan menjadi besar dan semakin banyak kalau diisi oleh kalangan santri. Santri itu motivasinya jelas. Al-Quran, hadis, inspirasi dari Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad itu bukan hanya Nabi dan Rasul, tapi juga seorang entrepreneur. Jadi mengekspor dagangan Sayyidah Khadijah, mengimpor barang lalu didistribusikan di sekitarnya itu entrepreneur. Nah, kemudian landasannya luar biasa. Di Al-Quran ada perintah. Tidak ada satupun di Al-Quran itu perintah untuk meminta, tapi diperintahkan untuk memberi. Makanya berapa kali itu diulang di dalam Al-Quran? Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu diulang-ulang berkali-kali di dalam Al-Quran. Artinya seorang mukmin itu menjadi predikat wajib untuk bisa ya sholat, ya membayar zakat. Nah, untuk meningkatkan jumlah zakatnya, maka dibutuhkan sebuah materi yang cukup. Nah, materi itu didapatkan dari apa? Dengan bekerja, dengan berusaha salah satunya. Kalau sudah itu dijalankan, maka dia bisa menjalankan secara optimal menjadi seorang mukmin. Mukmin yang ghaniyun, yang kaya. Nah, itu potensi santri dalam konteks dikembangkan secara entrepreneur. Nah, lalu bagaimana mengembangkan dan mendidik santri itu menjadi seorang entrepreneur? Maka kurikulum di pesantren hari ini kok menurut saya itu perlu untuk direorientasi. Jadi ada semacam redesign kurikulum. Mungkin yang 0% kurikulum entrepreneurship-nya, ini PR HPN juga nantinya. Mungkin 25% dimunculkan standar yang orientasinya adalah keterampilan, skill, dan entrepreneurship. Kalau sudah pesantren di Indonesia itu katakanlah 25% kurikulum entrepreneurship diterapkan, lulusan pesantren bukan hanya fasih ilmu agama, tafaqquh fiddin, tetapi juga tafaqquh fitijarah. Apa itu? Mengembangkan aspek perniagaan, aspek perdagangan, aspek ekonomi. Makanya disebut dengan bahasanya Gus Muhdi namanya al-ikhtisadiyah. Jadi di bidang ekonomi. Kira-kira seperti itu. Itu ikhtiarnya istilahnya. Tapi memang kadang-kadang sulit memberikan